Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali di podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Halo Sobat PTA, berjumpa kembali dengan saya Leni Pustawati yang akan memandu podcast mengenai topik ngobrol asik seputar cerai gugat. Di hadapan kita telah hadir Bapak Dr. Haji Ahmad Patoni SHM, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Pagi yang cerah. Alhamdulillah, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali Bapak bisa hadir di podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Baiklah Bapak, kita kalau berbicara masalah rumah tangga, tentunya banyak sekali dinamika kehidupan dalam berumah tangga, di mana setiap rumah tangga pasti mengalami pasang surut kehidupan yang memerlukan kesiapan komunikasi dan saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan. Salah satu dari pasang surut rumah tangga tersebut adalah terjadinya pertengkaran yang merupakan bumbu sebenarnya dalam berumah tangga. Tetapi seringkali Bapak, pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus tersebut berujung kepada perceraian. Salah satunya adalah gugatan cerai yang dilayangkan oleh seorang istri kepada suami. Untuk itu Pak, hal apa saja Bapak yang dapat dijadikan alasan untuk seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suami? Baik, terima kasih Ibu. Bahwa perceraian di Indonesia itu sebenarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yakni perceraian itu dipersulit sebenarnya. Cuman karena keadaan tertentu sehingga menyebabkan kaum perempuan itu memperoleh hak-haknya. Jadi karenanya keseimbangan antara hak laki dan perempuan. Makanya di Indonesia banyak perceraian. Itu dengan sebab-sebab telah terpenuhinya persyaratan yang oleh pengadilan itu diberikan persyaratan tertentu. Setidaknya dengan tarik talak yang ada 4 hal itu bisa menjadi acuan kaum perempuan atau maksudnya kaum istri menjadi punya hak untuk menuntut itu. Bila setelah mereka melakukan akad perkawinan itu kan dia berjanji, bila saya tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, bila saya membiarkan selama 6 bulan, bila saya memukul menyakiti badan dan jasmani, dan terakhir bila saya meninggalkan 2 tahun berturut-turut, itu merupakan haknya. Ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau Nomor 789, tepatnya pasal 73 itu diatur adanya perselisihan terus-menerus, itu merupakan hak yang seimbang antara suami dan istri. Nah, hanya di situ fungsi pengadilan itu memperketat atau mempersulit perceraian. Kalau sudah ternyata sudah ditembus sedemikian rupa, termasuk mediasi awalnya, maka oleh pengadilan dikabulkan. Itu ya. Intinya setiap perkawinan harus dipersulit untuk perceraian. Kalau misalnya istri itu sudah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya Pak. Nah, apa saja Pak isi dari gugatan tersebut sehingga bisa diterima oleh pengadilan atau ditolak Pak, oleh pengadilan? Yaitu misalnya si suami itu sudah nyata-nyata tidak memberi nafkah selama sekurang-kurangnya 3 bulan. Bahkan suka memukul, KDRT namanya itu. Nah, istrinya tidak rela, tidak ridho, mengadukan ada dalam suatu gugatan. Nah, hakim melihat
setelah dinasihati, diberikan kesempatan untuk mediasi, dan saksi-saksi menyatakan benar si suaminya melanggar pasal-pasal yang diberikan. Jadi akhirnya kita putuskan diterima, ya. Jadi tidak semudah itu mengajukan gugatan cerai. Setiap adanya gugatan harus dikabulkan. Kalau tidak terbukti, ya pasti ditolak. Cuma itu ada haknya, mereka dapat mengajukan hak bandingnya, hak upaya hukum lebih lanjutnya. Dari sekian banyak Pak perceraian yang terjadi di pengadilan agama, itu hampir 80% Pak perceraian itu diajukan oleh istri. Itu disebabkan oleh apa Pak? Di sini karena Indonesia mengacu kepada hak kesetaraan gender, itu meskipun dulu ada Gium menyatakan dalam bahasa Arab, ya, at-thalaqu birijal wal iddatu binisa, talak itu milik suami dan iddah itu haknya istri. Bahkan beberapa dekade ataupun beberapa bulan yang lalu di YouTube itu beredar bahwa tidak benar itu, tidak sah itu perceraian itu. Salah seorang ustadz menyatakan begitu. Karena at-thalaqu birijal. Padahal itu kesetaraan gendernya berbeda. Di sana ada kaidah usul lagi. Tidak setada ada murabbah. Jangankan itu, tidak setada ada murabbah. Apabila si istri itu sangat benci kepada suaminya, gitu, kemudian dia mengajukan kepada pengadilan, maka hakim atau qadhi menerima, jatuh talak. Gitu. Kalau dari ini Pak, istri mengajukan gugatan cerai kepada suami, dia memang sudah tidak mau lagi Pak. Karena dengan berbagai alasan. Tetapi kalau salah satu pihak atau suami itu tetap tidak mau bercerai Pak, bagaimana Pak sikap pengadilan terhadap hal tersebut? Ya, disitulah ada fungsinya pengadilan, adanya hakim. Jadi setiap adanya gugatan, itunya adanya alasan. Alasan betul tidak? Nah, di situ mengadu kaidah kepada asas di dalam hadis Nabi itu, ya, setiap hakim itu dilarang memutus suatu perkara sebelum atau tanpa harus dengar pihak yang lain didengar. Jadi harus di kedua belah pihak didengar. Betul tidak alasannya? Jadi ketika istri itu mengajukan ada 4 hal yang tadi, betul tidak dia tidak memberi nafkah? Betul tidak dia membiarkan? Betul tidak si suami itu memukul ataupun, dan ada saksi-saksi yang menyatakan itu. Tidak ada alasan oleh hakim itu, meskipun si suami tidak menginginkan perceraian, maka ya terpaksa hakim memutus karena kewenangannya itu. Jadi di situ kewenangan bercerai itu bukan ada di tangan istri, tetapi ada di tangan hakim, ya. Jadi di situ di pengadilan adalah hakim. Kenapa demikian? Ya karena si seorang perempuan atau seorang istri itu punya hak yang sama dibanding sama dengan istri suaminya. Suami juga berhak menuntut cerai atau menceraikan istrinya, dan istrinya juga berhak mengajukan gugatan atau hak-haknya yang terlalai oleh suaminya. Jika terjadi perceraian, yang si istri tadi mengajukan gugatan cerai mengenai harta gonodini, Pak, apakah si istri ini di dalam gugatan cerainya bisa mengajukan harta gonodini secara kumulasi, atau dia mengajukan gugatannya secara terpisah, atau ada pembagian di dalam persidangan? Itu bagaimana? Pada prinsipnya atau asasnya, semua hak perempuan itu dapat diajukan di pengadilan. Dalam hal ini pengadilan agama bagi orang Islam. Jadi karenanya ya dapat itu adalah bisa
bersama-sama. Bercerainya juga termasuk akibat hukumnya bisa terpisah. Cuman karena asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seyogianya itu oleh pengadilan diputus bersamaan. Mengapa? Kalau bercerai nanti hak-haknya bagaimana? Cuman ada dua pendapat itu. Kalau yang hanya bercerai saja udah cepat selesai. Kalau dia mengajukan upaya banding dan kasasi lama. Jadi ya terserah saja, itu diserahkan kepada pihak istri itu apakah mengajukan secara terpisah, apakah secara kumulatif. Jika dia mengajukan gugatan nafkah, si istri ini tadi mengajukan gugatan nafkah, itu dikabulkan oleh hakim. Itu kalau suami itu ternyata tidak membayar nafkah tersebut, Pak. Jadi solusinya, Pak, untuk eksekusinya itu bagaimana? Salah satu problematika di pengadilan agama itu masalah eksekusi hak-hak perempuan itu. Jadi bagaimana pengalaman saya ketika seorang suami menceraikan istrinya, tetapi kemudian istrinya mengajukan hak-haknya, maka sudah kita tetapkan untuk pada saat yang akan datang Anda menceraikan istrinya, sekaligus hak-hak istri diberikan. Ternyata suaminya tidak datang lagi. Ya. Karena tidak datang lagi mengakibatkan perceraian batal. Suaminya tidak menjatuhkan talak. Ya. Karena sudah beberapa bulan kemudian istrinya sendirian, tidak jelas suaminya kemana. Akhirnya istrinya mengajukan gugatan. Nah, itu jadi semuanya iliswat, dan artinya apa? Dia hanya mendapatkan haknya untuk bercerai saja, sedangkan hak-haknya sulit didapat. Ya. kecuali misalnya mantan suami itu ataupun suaminya itu mempunyai rumah misalnya, ataupun barang-barang yang bisa disita, ya, sehingga bisa menjadi oleh pengadilan untuk diajukan eksekusinya. Kalau memang tidak punya, namanya dalam istilahnya iliswar itu, sia-sia gitu. Yeah. Ya itulah kekurangan di Indonesia itu. Apakah perlu pemerintah mengajukan aturan lain yang menyebabkan supaya yang bercerai itu istrinya itu bisa memperoleh jaminan haknya itu ya. Jika, Pak, di dalam surat gugatan antara Posita dengan petitum itu ternyata tidak sama, dan gugatan istri terhadap suami itu, Pak, ternyata ditolak oleh pengadilan. Nah, apa upaya hukum untuk para pihak atau penggugat ini, Pak? Untuk selanjutnya, apakah dia bisa mengajukan upaya hukum tingkat banding atau bagaimana? Ya, baik, karena ini juga merupakan disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ketika pihak-pihak yang berperkara ke pengadilan, haknya itu ada dua, bisa diterima, bisa ditolak. Nah, yang satu diterima senang, yang lawannya tidak senang. Ya. Ataupun yang ditolak berarti lawannya senang gitu ya. Itu dapat mengajukan upaya hukum namanya. Upaya hukum pertama adalah upaya hukum banding. Nah, banding itu di pengadilan tinggi agama. Nah, apabila putusan pengadilan tinggi agama juga tidak memberikan peluang ataupun haknya itu diterima, maka bisa mengajukan upaya hukum lain, yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Begitu seterusnya, ketika sudah putus juga di Mahkamah Kasasi, dan ternyata ada sesuatu hal yang
sifatnya mendesak dan dia punya hak, namanya ada peninjauan kembali. Itu. Terima kasih Bapak atas sharingnya pada hari ini. Alhamdulillah Sobat PTA, demikianlah ngobrol asik seputar cerai gugat bersama Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Semoga apa yang dibahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk warga peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kami mohon dari saya ya, silakan Bapak untuk closingnya. Saya terima kasih. Ini merupakan awal, bisa jadi untuk konsultasi ke depan ada permasalahan yang perlu dicerahkan, ditanyakan, silakan di dalam forum ini. Dari saya terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan kritiknya untuk kemajuan dari podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, maju terus.